صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاندين يا رب اكرم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas shalah Hayya 'alas salah Hayya 'alal falah حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridho wattaba'a ridhohul muntaqim mimman khalafahu wattaba'a hawa alladhi ya'lamu ma adharahul abdu wa ma akhfa al-mutakaffiri bi arzaqi ibadi wa la yadrub ahadam minhum wa la yansahu Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran idla yastahiqqul hamda illa iyyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan 'abdin lam yakhsha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi akhtarahu Allah wastafahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhir dahri wa intahahu wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, wa ya ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan sekaligus bersedia untuk berjihad fi sabilillah, baik dengan harta benda, tenaga maupun nyawa satu-satunya demi untuk memperoleh ridho dan maunah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula, marilah kita bersyukur pada Allah atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik kenikmatan jasmani maupun kenikmatan rohani. Yang lebih penting lagi adalah nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada detik
ini masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat dalam keadaan aman, tentram, damai, dan tiada satu halangan apa-apa. Mudah-mudahan seterusnya juga demikian. Jemaah-jemaah yang berbahagia, ada orang bilang bahwa setiap orang yang mencintai sesuatu pasti akan bersedia berkorban dan membela sesuatu yang dicintainya. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia menjadi hambanya. Maka demikianlah pula adanya orang-orang yang menyatakan cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah, dan juga cinta pada Islam, haruslah bersedia membela dan berkorban untuk Islam. Sebagai bukti bahwa cinta kita tidak setengah-setengah pada Islam, maka kita harus bisa membuktikan bahwa amal nyata dengan bersedia membela dan berkorban demi untuk kepentingan Islam, bersedia mentaati dan melaksanakan apa saja dengan sekuat tenaga, akal dan pikirannya untuk mengabdikan diri pada kepentingan Islam. Salah satu dari sekian banyak cara untuk membuktikan kebenaran iman dan Islam seseorang adalah bersedia memberikan sedikit hartanya atau menginfakkannya untuk kepentingan Islam, bersedia berbuat kebajikan dalam bentuk pengorbanan harta benda, berderma dan bersedekah kepada orang yang berhak menerimanya. Agama Islam mengajarkan pada umatnya agar tidak bersifat egois mementingkan diri sendiri, tapi sebaliknya agama Islam mengajarkan pada umatnya agar supaya menjadi umat yang terbaik dengan berusaha agar menjadi orang yang bermanfaat pada orang lain. Dalam hidupnya berusaha ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi agama Islam dan masyarakat umumnya. Apalagi bila kita melihat sejarah perkembangan Islam dari abad ke abad, bahwa perjalanan dan perkembangan agama ini bukan tegak dan berkelanjutan atas dasar pikir dari pemeluknya, melainkan atas jasa orang-orang dermawan yang mau berkorban demi agamanya. Oleh karena itu, Islam menasihatkan kepada setiap muslim agar menyambut dorongan berderma, zakat dan sedekah yang pahalanya tiada putus-putusnya, bahwa yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 270. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Agama Islam mengajarkan pula kepada umatnya agar ikut menanggung beban penderitaan saudaranya. Haruslah merasa semenasib, sependeritaan dan sepenanggungan. Melihat saudara-saudara sesama muslim dalam keadaan melarat, miskin atau serba kekurangan, maka dari itu bagi yang mampu dan yang berkelebihan rezeki, cepat-cepat membantunya agar supaya saudara kita terlepas dari beban penderitaannya. Semangat ukhuwah Islamiyah benar-benar ditekankan dalam agama Islam. Karenanya bagi umat Islam yang mampu dan punya berkelebihan rezeki tidak boleh membiarkan saudaranya yang dalam keadaan kekurangan. Sebaiknya ia merasa bahwa beban penderitaan saudara muslim ada juga beban penderitaan kita. Bagi siapa saja yang bersedia membantu meringankan beban penderitaan saudaranya saat di dunia, maka akan diringankan bebannya di hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Wa ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati wa man faraja al-muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan yaumal qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim sebagai saudara muslim
tidak boleh menganiaya atau membiarkan dianiaya. Dan siapa yang sedang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan melepaskan hajatnya. Dan siapa yang membebaskan kesukarannya orang muslim, Allah akan membebaskan kesukarannya di hari kiamat. Dan siapa yang menutupi kejelekan orang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian janji dan penghargaan Allah terhadap orang yang bersedia berderma untuk membantu dan sekaligus meringankan beban saudaranya. Bahkan dalam hadis lain yang dijelaskan bahwa orang yang dermawan serta murah hati adalah orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan surga, sebagaimana sabda Rasulullah, as-sakhiyyu qaribun minallahi qaribun minan nas, qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Wal bakhilu baitu minallah baitu minan nas baitu minal jannah qaribun minan nar. Wal jahilun sakhiyun ahabbu ilallah ahabbu ilallah ta'ala min abidin bakhilin. Orang yang bermurah hati dengan Allah dekat dengan manusia dan dekat pada surga. Dan orang yang bermurah hati jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, pun jauh dari surga dan dekat pada neraka. Orang yang bodoh tapi murah hati lebih disukai oleh Allah daripada ahli ibadah tapi kikir. Hadis riwayat Tirmidzi. Sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW ini, maka hendaknya umat Islam membuang jauh-jauh sifat kikir dan bakhil, sebab orang yang bakhil pada hakikatnya adalah bakhil terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah, ha antum haula'i tad'una litunfiqu fi sabilillahi faminkum man bakhila man yabkhalu wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu ghaniyyu wa antum fuqara. Yang artinya ingatlah kamu ini diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap diri sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedang kamu orang yang berkehendak kepadanya. Quran surat Muhammad ayat 38. Oleh sebab itu, bagi orang yang benar-benar dalam keadaan lapang rezeki, maka hendaklah bersedia berderma, tidak bertitahan atau bersifat kikir. Hendaknya bersedia menolong orang fakir miskin serta berusaha ikut meringankan beban saudaranya. Karena orang yang bersedia menolong dan kepada orang lain adalah tergolong orang yang mulia dalam pandangan Allah dan lebih baik dari orang yang ditolong. Sabda Rasulullah, ya bin Adam innaka in tubatilil fadla khairul laka wa in tumsiku syarrun laka wa la tulami ala kafafin wabda bima ta'ul al yadul ya khairum minal yadis sufla. Hai anak Adam, kalau engkau mendermakan kelebihanmu, itu lebih baik bagimu. Dan apabila engkau tahan saja, itu berbahaya bagimu. Dan engkau tidak tercela atas kesederhanaanmu. Dan tangan di atas atau yang memberi lebih baik daripada yang di bawah yang menerima. Hadis riwayat Muslim. Demikian nilai keutamaan orang yang bermurah hati dalam pandangan Allah. Semoga kita dapat melakukan anjuran ini dengan segala daya dan kekuatan atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan agama Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wa mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad,
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله عليه لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله عليه لا إله